Iya, jadi orang-orang yang tadinya, nah ini hal yang saya takutkan juga Pak, orang-orang yang tadinya tidak berkualitas, seolah-olah dipaksakan merepresentasikan kelompok, misalnya kalau sekarang kaum muda. Gibran dulu dimajukan karena apa? Katanya dia mewakili aspirasi kaum muda. Gitu. Saya juga bingung kaum muda yang mana, aspirasi mana yang disampaikan oleh dia gitu, pemikiran mana yang cemerlang dari dia sebagai anak muda. Saya sampai sekarang belum dapat Pak gitu loh. Ketika di debat pun saya nggak melihat originalitas isi kepala sendiri gitu loh. Saya belum melihat itu, termasuk sekarang yang akan maju Kaisang seperti ini. Yang kita lihat hanya banyakkan lawakan juga nantinya gitu loh. Makan siang gratis itu gede Pak, 450 triliun uang dari mana? Gitu loh. Makanya kemarin saya pernah buat tulisan, baru 2-3 hari yang lalu ya. Saya buat akumulasi makan siang gratis itu mahal bos. Tuh. Atau Kahiyang juga kan rencananya isunya tuh mau maju di wali kota Medan menggantikan Bobi karena Bobi akan naik ke Sumut gitu. Ini kan bagian dari proses untuk mengakomodir ini semua Pak gitu. Untuk memastikan politik dinasti ini bisa berjalan dengan baik. Itu polisinya. Nanti Jokowi akan selesai kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Itu termasuk juga undang-undang aglomerasi kemarin itu Pak. Iya, betul ya. Di mana Jakarta itu dan sekitarnya Jabodetabek Jur itu akan diatur oleh diatur oleh wakil presiden nanti ya, wewenangnya oleh wakil presiden, bukan oleh presiden lagi. Undang-undang ini, PMA yang baru ini, keputusan MA, di mana memungkinkan seorang Gibran untuk menjadi seorang calon gubernur. Targetnya kan DKI. Betul. Kaisang di DKI, Gibran aglomerasi, selesai sudah. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kita kembali akan membahas tema yang menarik. Ya, kali ini kita kedatangan tamu seorang aktivis sosial media yang mungkin kalau yang sering berselancar di platform X pasti tahu dia. Nah, kali ini kita akan menyorot soal kelanjutan politik dinasti dari keluarga Jokowi. Kalau kemarin kan kasusnya di MK, lewat keputusan PMK 90, ternyata belakangan ini muncul lagi, yaitu di Mahkamah Agung. Tapi yang diuji adalah peraturan perundang-undangan, peraturan di bawah undang-undang. Jadi memang ranahnya di MA. Tapi yang menarik di sini adalah waktu untuk pengurusan atau pengajuan tinjauannya itu sangat cepat sekali. Jadi dikatakan itu instan. Saya ingin berbincang dengan John Sitorus, seorang aktivis sosial media, menanggapi atau menyikapi pola-pola politik dinasti dari Presiden Jokowi dan keluarganya. Ya, itunya berkait dengan konteksnya adalah momen Pilkada 2024. Ya. Selamat datang. Ya. Bung John Sitorus, selamat ketemu ya. Terima kasih Pak Sigit. Ya, apa kabar Pak? Baik. Gimana, sehat ya? Sehat. Abah segar ini ya. Atau sudah ini, udah gimana? Punya orientasi mendukung salah satu calon? Pilkada? Oh, kalau pilkada kan belum ada calon yang tetap belum dari definitif. Iya, tapi kalau kita berhaluan sama nilai tentu ada yang kita harapkan siapa yang pengen maju gitu kan. Jadi kita berpihak pada nilai ya. Betul. Value ya. Iya, value itu. Value yang berkaitan dengan demokrasi. Iya, seperti kita dulu mendukung Jokowi kan kita mendukung beliau bukan karena namanya, tapi karena value. Ada integritas yang dipegang gitu loh. Bahwa mungkin dia berseberangan kemarin, yaitu lain hal. Kalau saya mengutip Andi Wijayanto, dia meninggalkan kita, bukan kita meninggalkan. Yes, benar Pak, setuju, benar. Nah, ini kalau ada pola baru nih, ya, di pilkada ini, kalau di pemilu presiden kemarin ya, pilpres itu kan ada, kita tahulah polanya di MK. Sekarang ini geser nih ke MA ya. Ke MA gitu. Iya. Dulu kan undang-undangnya. Iya. Sekarang yang diuji itu PKPU. Putusan Komisi Pemilihan Umum ya. Menarik loh. Iya. Makanya kemarin ada istilah ya dulu mahkamah kakak, sekarang ada mahkamah adik. Karena urusan dulu tuh ke kakak ya, sekarang ke adiknya gitu. Menarik loh. Dalam waktu sangat cepat loh. Iya. Iya, saya juga kaget itu Pak, begitu dengar, oh iya, kenapa dari kemarin kita nggak tahu ini gitu. Terus siapa yang mengajukan gitu. Terus ada apa di balik ini? Kita selama ini fokus kepada kasus Vina. Fokus Polri versus Kejagung. Habis itu UKT.
walaupun dia ditunda kenaikannya. Habis itu tapera. Ternyata muncul ini tiba-tiba udah diterima oleh MA gitu. Artinya apa? Jangan-jangan ini didesain. Ada kesengajaan di sini biar kita teralih fokus ke sana, biar nggak ribut urusan ini. Nah, ini akan dimunculkan ketika putusan sudah udah keluar. Memang dia tidak merubah undang-undang atau peraturannya ya. Tapi di situ tuh ada perubahan tafsir. Ya, tafsir. Iya, dituangkan dalam frasa baru. Betul, Pak. Saya juga aneh. Kalau dicari dalam KBBI, umur 30 pada saat pendaftaran itu. Tapi ternyata diubah lagi maknanya seperti yang sudah saya analisa. Saya pernah analisa 3 bulan yang lalu, Pak. Sekitar bulan Maret kalau nggak salah itu. Jadi tentang Kaisang ini hanya bisa maju jadi calon gubernur kalau berbuat curang lagi. Nah, saya buat beberapa analisa, termasuk soal mengulangi kejadian di MK kemarin. Saya pikir jalurnya lewat MK lagi, ternyata lewat MA. Wah, perlu setinggi itu. Iya, salah satu poinnya itu adalah nanti akan diubah makna usia 30 itu bukan pada saat pendaftaran, tapi pada saat pelantikan, dan benar aja terjadi. Makanya kemarin bisnis.com memuat, John Sitorus pernah mengatakan ini beberapa bulan yang lalu dan terbukti sekarang katanya. Oh iya benar juga gitu. Cuman karena kita bukan orang hukum jadi nggak tahu ininya hierarkinya bagaimana gitu. Kita nggak harus merubah undang-undang tapi cukup peraturan di bawahnya aja. Tapi dengan adanya begitu bukan berarti kita mewajarkan hal itu sebenarnya. Cuma prediksi kita itu kita kan bisa membaca pola, Pak. Nah, kalau polanya udah begini dimulai dari awal, kayaknya urusan adiknya ini nanti akan begitu juga gitu loh. Walaupun awalnya mereka ngomong enggak umurnya belum cukup seperti kata Pak Jokowi kemarin. Ternyata dipaksakan juga agar cukup. Diganti maknanya, diganti makna dari kalimat itu ditambahkan gitu loh. Iya gitu. Kalau ini diganti frasanya. Frasanya diganti. Kalau di MK kan ditambahin ya. Iya. Walaupun jadi perdebatan katanya itu kan open legal policy, harusnya yang bikin itu adalah pembuat undang-undang. Betul, dan itu pula harusnya ya kalau yang saya pelajari juga, termasuk kasus di MK kemarin. MK itu kan tugasnya hanya menguji, Pak. Iya, betul. Bukan untuk mengubah. Begitu udah diuji undang-undang itu hasilnya begini, kemudian harusnya diserahkan ke DPR. Lalu DPR yang mengubah. Tapi ternyata kita memotong mekanisme itu. Seperti Jokowi dulu bercita-cita dan mengatakan saya tidak punya beban. Nggak tahu bebannya apa, maksudnya itu. Beban untuk merongrong Indonesia, beban untuk mengutak-atik, mungkin gak ada lagi, gas terus gitu. Tapi kalau kita lihat ya ini, menjelang turunnya Jokowi ya, bulan 20 Oktober nanti ini kayaknya akan out ya. Iya, pasti Pak. Mengamankan semua. Kalau kita lihat polanya, gitu ya. Kalau kita lihat polanya seperti dari yang kemarin itu di Pilpres, kemudian sekarang begini lagi, jangan-jangan juga dia akan mengakomodir menantunya juga. Gitu loh. Memang soal usia udah nggak ada kendala, nggak tahu istrinya Kaisang usia berapa ya? Hampir sama kali ya. Ulang tahun. Mungkin untuk mengakomodir itu juga dibuat peraturan itu, Pak. Bisa jadi. Jadi wali kota ya kali ya. Iya. Kemarin calon bupati Sleman ya. Mbak calon isunya begitu. Itu kan tes water doang. Gitu. Atau Kahiyang juga kan rencananya isunya tuh mau maju di wali kota Medan, menggantikan Bobi karena Bobi akan naik ke Sumut gitu. Ini kan bagian dari proses untuk mengakomodir ini semua, Pak, gitu. Untuk memastikan politik dinasti ini bisa berjalan dengan baik. Itu polisinya. Nanti Jokowi akan selesai kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Itu termasuk juga undang-undang aglomerasi kemarin itu, Pak. Iya, betul ya. Di mana Jakarta itu dan sekitarnya Jabodetabek Jur itu akan diatur oleh wakil presiden nanti ya, wewenangnya oleh wakil presiden. Bukan oleh presiden lagi. Undang-undang ini, PMA yang baru ini, keputusan MA, di mana memungkinkan seorang Gibran untuk menjadi seorang calon gubernur. Targetnya kan DKI. Betul. Kaisang di DKI, Gibran aglomerasi, selesai sudah. Karena memang DKI ini walaupun sudah bukan ibu kota lagi, tapi mempunyai peran yang penting ya. Betul. Secara politis, secara bisnis masih penting. Iya, gitu. Jadi memang targetnya memang itu saya lihat. Jadi harus pemimpinnya itu harus bisa connect dengan wapresnya. Karena wapresnya kan sebagai
ketua ya, pengelola aglomerasi. Iya, pengelola aglomerasi nanti kan diserahkan kepada wakil presiden. Kalau kakak adik kan lebih nyaman. Gitu. Karena biar bagaimanapun, meskipun ada ibu kota baru Pak di sana di Kalimantan, tetap orang akan tertuju matanya ke Jakarta. Betul. Karena semua pusat politik bahkan walaupun pindah ke IKN, pusat politik itu masih ada di Jakarta. Karena apa? Gedung DPR RI masih ada di sini. Itu gedung-gedung kementerian lain juga masih ada di sini. Yang pindah nanti paling hanya 5 kementerian prioritas ke sana. Itu pun belum semua. Masih ada yang ke sana, di sana masih ada yang di sini gitu loh. Jadi IKN itu kayak perumahan baru aja. Kayak perumahan baru dulu tuh sementara ya orang kalau betah ya gitu. Apalagi sekarang Pak, berita hari ini Ketua IKN mengundurkan diri, Ketua Badan Otorita. Ini ada apa sebenarnya gitu loh. Kalau saya lihat analisanya jawaban dari Pak Basuki Hadi Mulyono, PLT sementara Badan Otorita, Kepala Badan Otorita IKN, ada kendala di investasi sama masalah pembebasan lahan. Ini kan masalah yang dari dulu tuh memang harusnya udah selesai. Dua masalah ini artinya apa? Ini masalah serius. Jangan-jangan investasi selama ini yang digembor-gemborkan oleh pemerintah ini beneran nggak ada yang masuk. Nah, kan terakhir juga Pak Jokowi bilang gitu. Iya kan? Akhirnya dipaksakan investasi dalam negeri, termasuk perusahaan-perusahaan swasta digenjot untuk membangun rumah sakit lah, sekolah dan sebagainya. Dan yang menarik ini, yang mundur itu satu paket loh, wakilnya juga loh. Wakilnya juga gitu. Dia ingat mengundurkan diri karena mereka yakin kalau orang mengundurkan diri Pak, biasanya orang mengundurkan diri karena korupsi. Ini kagak, dia bukan korupsi. Dan ada juga saya baca berita, ternyata dia nggak dibayar gajinya selama 10 bulan. Mungkin perlu diverifikasi nanti ya, tapi Kepala Badan Otorita itu Pak Bambang itu mengatakan dia baru dibayar setelah 11 bulan gaji. Nah ini perlu jadi pertanyaan, masa sekelas Kepala Badan Otorita aja, gajinya aja bisa mandek kayak gitu, ada apa sebenarnya gitu loh. Jangan-jangan investasi itu beneran nggak jalan. Gitu. Padahal saya sebelum pemilu itu pernah hadir di acara mereka IKN. Ada Pak Bambang juga. Oh iya. Sebelum pemilu itu di gedung mana di Sudirman, Mandiri atau apa ya lupa. Dia masih optimis loh. Iya. Kan baru beberapa bulan yang lalu dia bilang, ya kita pokoknya yang menang, siapa menang, pokoknya kita harus jalan terus. Iya. Saya ingat banget omongan itu. Iya. Nah, makanya saya soal optimisme itu dari dulu kan selalu kita bangun ya, seolah-olah kita investasi asing oke jalan semua. Ternyata di belakang kita nggak tahu. Nah ini udah mulai kelihatan Pak. Terus tadi dua masalah itu, masalah pembebasan lahan ternyata belum selesai. Ini urusannya dengan negara, warga kita sendiri aja belum selesai. Iya, kasusnya banyak gitu. Iya, kasusnya banyak. Ganti rugi atau ganti untung itu belum selesai semua. Kemudian ternyata penggantinya Pak Basuki Hadi Mulyono. Yes, saya setuju Pak Bas ini orangnya ini lumayan kompetitif lah, berintegritas soal pekerjaan. Tetapi ini kan urusan investasi sama pembebasan lahan biasanya nggak biasa dihandle oleh beliau. Dia ke teknis banget. Dia tuh lebih ke teknis gitu loh. Oke, di sampingnya tadi ada wakil Raja Juli Antoni, Sekjen PSI. Mungkin dia di Wamen Menteri ATR. Oke lah, mungkin sejalan untuk pembebasan lahan. Tapi urusan investasi siapa yang nanti yang lebih kapabel? Nggak mudah itu. Ini ada apa gitu loh. Jangan-jangan pemerintah udah mulai nyerah dengan investasi IKN. Akhirnya yang Pak Basuki dimajukan hanya untuk membangun yang ada dulu. Urusan investasi nantinya itu urusan nanti, urusan Prabowo. Berikutnya. Gitu. Tapi kabarnya anggaran IKN juga anggaran IKN juga nanti akan dipres juga oleh Prabowo karena urusannya makan siang gratis itu gede Pak, 450 triliun uang dari mana? Itu loh. Makanya kemarin saya pernah buat tulisan baru 2-3 hari yang lalu ya. Saya buat akumulasi makan siang gratis itu mahal bos. Dari mana aja? Makanya Tapera muncul. UKT gagal, Tapera muncul. Kemudian dari BBM harus naik karena dari BBM mungkin paling dapat 100 triliun. Tapera 150 triliun. Kemudian dari Basnas bahkan 300 miliar. Itu dikit, nggak nyampe 1 triliun. Kemudian kenaikan harga pangan 10 triliun. Otomatis Prabowo ini dan tim transisi akan mencari dana-dana lain dari mana lagi. Kalau IKN terlalu membebani, karena udah kadung berjanji dengan rakyat, ya ini harus di-cut IKN ini. Mungkin nggak dibuat mangkrak, tapi dibangun perlahan-lahan gitu loh. Ada yang diberhentikan dulu, tahan dulu ya, ini dulu yang kita bangun gitu. Iya, saya juga belajar gini ya, belakangan ini kan kayaknya menjelang Jokowi turun ini, giat banget
merangkul dan menghimpun dana masyarakat. Ya. Yang paling gampang kan tapera, itu kan udah lama nggak di ini, tiba-tiba plok. Iya, Dan tadinya kan itu bukan kewajiban, tapi sekarang jadi wajib. Jadi kewajiban ya. Iya, Bahkan bukan hanya ASN, iya, tetapi juga pegawai honorer, termasuk influencer juga kayak saya nanti, mungkin Bapak juga gitu, teman-teman juga yang di sini. Freelancer pada ini loh nanti. Iya, siap-siap loh potongan 3% ya. Tadi Pak ada cerita. 2,5 itu dari kitanya, 0,5% dari pengusahanya gitu. Tadi saya kesini kan naik Gokar ya. Terus saya tanya, mana Pak pendapatnya tentang ini tapera ini? Aduh, dia tuh semua itu dia nggak setuju. Dia protes. Karena apa? Kita Pak sebagai mitra aja. Karena Gojek juga rencananya mau dikenakan. Iya, itu kan freelance untuk tapera ya. Karena mereka hubungannya mitra. Nah gitu. Kita Pak, bayangkan dari 15.000 aja tarik minimum, kita hanya dapat 10.400 Pak. Gitu. Artinya potongannya itu sekitar 4.600. Kalau tambah tapera lagi, kita hanya dapat 9.000 sekian. Bayangkan, Pak. Jangan lupa, itu dari minimum. Jangan lupa ada PPH juga loh, naik juga loh. Dari PPH naik lagi nanti gitu. Ya kan, banyak gila loh. BPJS mungkin naik lagi nanti. Tuh. Dan kemarin BBM juga naik loh. Ya. Dan kemarin tuh ternyata Pak, suara dari pengusaha Apindo ya kalau nggak salah itu. Mereka semua kompak menolak karena apa? Beban-beban yang selama ini mereka cover itu udah sekitar 10% range-nya gitulah. Terus ditambah lagi dengan tapera ini. Ini pengusaha mau dipalakin gimana lagi gitu loh. Walaupun 0,5 tapi tetap aja nanti skemanya kan harus diatur ulang lagi dengan kenaikan lain-lain. Apakah nanti dengan adanya tapera kemudian buruh menuntut kenaikan upah lagi? Nah, ini kan jadi bumerang, Pak. Gitu. Ya pastilah sekarang gini. UMR aja udah tertekan dengan biaya hidup sehari-hari ya. Benar. Kebutuhan hidup sehari-hari ya. BBM naik. Iya. Kepotong paham PPH juga, ya kan? Iya. Belum BPJS. Ya, kesehatan. BPJS kesehatan, hari tua. Apalagi tuh asuransi ini itu dan sebagainya ya, gitu. Saya tadi di berita ada 8 item atau ya. Iya, banyak Pak. Kalau dihitung-hitung ada 10% lebih itu. Iya. Belum tambah tapera. Sementara UMR nggak naik. Benar. Kalaupun dikasih kenaikan, apakah kenaikan tagihan ini dan lain-lain termasuk tapera itu reliable dengan kenaikan UMR ini? Iya, belum kemakan inflasi. Iya, belum kemakan inflasi, benar. Iya kan? Apakah nilai, oke lah nanti kita menabung, Pak. Kita taruhlah kita menabung sampai kita pensiun nanti 150 juta. Apakah nilai 150 juta sekarang sama dengan 150 juta 30 tahun ke depan? Tentu tidak sama. Paling nanti 150 juta hanya bisa beli motor. Iya. Kita nggak bisa beli mobil lagi. Nilainya turun ya. Iya, nilai tanah, inflasi tadi naik, inflasi tanah juga sangat tinggi, kenaikan rumah juga sangat tinggi. Beban biaya kehidupan juga makin tinggi kan. Betul. Karena BBM, listrik, pangan, itu kan 3 hal yang pokok. Betul. Ibaratnya sekarang tuh orang nggak perlu beli rumah deh, bertani dulu udah bagus. Terus ini Pak saya kepikiran juga nih soal ini kan katanya sistemnya seperti BPJS. Iya. Kalau di BPJS kesehatan orang sehat menanggung biaya orang sakit. Apakah sistem BPJS ini benaran disalin ke sistem tapera ini? Apakah orang-orang yang punya rumah benaran menanggung yang belum punya rumah? Yang punya rumah keberatan untuk ikut di tapera ini ternyata, gitu loh. Dan ada kebijakan juga ternyata dari pemerintah kemarin kalau nggak salah mereka bilang yang punya rumah nggak perlu ikut tapera. Kalau begini sistemnya, ada lebih dari 50 juta orang yang nggak punya rumah di Indonesia dan mereka itu karyawan dengan pekerja aktif dan sebagainya. Okelah mereka nanti kasih biaya anggaran untuk tapera. Tapi dengan subsidi silang yang begini misalnya, kalau kita ngikutin polanya BPJS, emang cukup untuk bangun 50 juta dari anggaran tapera itu per tahun? Nggak mungkin, dari mana lagi gitu. Gampangnya gini lah, mereka berapa sih dipotong sebulan paling cuma 3% ya? Iya. Berarti kan kalau gajinya 5 juta cuma berapa? 150.000. Iya. Setahun cuma berapa? Sekali ini $1.500.000, $1.700.000 kali ya. Kapan bisa beli rumah? Nah, gitu. Nggak perlu segitu. Rumahnya naik terus. Makanya tadi, kalau katanya seperti sistemnya BPJS, artinya oke lah, tahun depan kita bisa nyicil rumah misalnya. Tapi kita, apakah, kalau kita lihat makro ya kan, kita lihat makro nih, apakah pembiayaan ini cukup sehat untuk menanggung orang yang tiba-tiba pengen beli rumah?
Itu. Apakah jangan-jangan nanti dibuat aturannya lagi? Oh, nggak bisa. Begitu kita ikut kepesertaan Tapera, kita nggak bisa langsung mengajukan nyicil rumah. Ya. Pembeli itu kan ada dua metodenya. Iya. Ada cash. Iya. Tahu kalau kita cash kan nunggunya lama, Pak. Iya. Terus kemudian nyicil bertahap. Iya. Ada kayak gitu kan. Iya. Kalau kita ngikutin pola apalagi soal quality kita tanya misalnya, kita udah pernah lihat rumah subsidi ya. Kita udah tahu kualitasnya gimana. Saya yakin dengan metode yang begini, kualitas dari Tapera ini rumahnya itu kan lebih jelek dari rumah subsidi. Karena pembiayaan kita nggak kuat, bos. Betul. Tapi kalau saya lihatnya gini sih, Tapera ini adalah salah satu jalan pintas. Iya. Untuk mengisi fiskal APBN yang tipis. Betul, Pak. Dan yang kedua, betul, akan dialihkan ke IKN. Betul. Saya curiganya ke sana. Betul. Karena udah nggak punya ini lagi selisih yang antara penerimaan dan pengeluaran. Iya. Itu udah. Ya. Kalau ke IKN saya pikir saya agak mending. Gimana kalau makan siang gratis? Kalau ternyata dialihkan mau ke sana gitu. Karena pembiayaan makan siang gratis 450 triliun yang kemarin direvisi jadi makan sehat bergizi itu. Jangan-jangan anggarannya naik lagi, Pak. Gak mungkin Tapera tuh gini, dibikin rumah di IKN sono. Kamu kalau pengen di rumah, sono murah ke sono, tapi kayaknya gitu. Bisa jadi gitu loh. Pindah ke sono gitu. Iya, benar. Bisa jadi, Pak, kayak gitu. Ini dibikin rumah tuh tengah hutan. Aduh. Jadi kalau secara makro sih Bang lihat mungkin Bung Jun kan anak ekonomi ya. Dari sisi fiskal ketahuan lah. Nggak kuat kita ini. APBN kita ada. Karena gini, kalau dilihat dari segi pembiayaan dari utang juga Pak, untuk skala nanti pembiayaan termasuk makan siang gratis, IKN dan APBN kita 2025 juga nanti. Utang kita itu udah rasionya 38%. Udah 8.000-an triliun. Tuh, oke lah, kita masih jauh di bawah standar rasio maksimum 60%. Undang-undang ini ya. Undang-undang di keuangan kita. Tapi apakah dengan rasio yang 38% yang itu tadi, karena masih jauh ke 60, bukan berarti kita seenak-enaknya, oh masih jauh nih gapnya, kita ngutang aja terus gitu. Cuman persoalannya kan penerimaan kita nggak naik-naik. Iya, gitu. Apakah, saya yakin gini Pak, Jokowi sekarang udah meninggalkan utang warisan 8.000-an triliun. Begitu kita menyentuh angka 10.000 triliun, secara psikologi kita banyak jatuh nantinya. Karena apa? Ini terlalu besar, 10.000 triliun. Iya. Kemampuan bayar utang kita itu cuma 500-an triliun per tahun. Di mana kita juga mengutang lebih dari 500 triliun per tahun. Ini kayak gali lubang tutup lubang, Pak. Betul. Gitu. Ya, jadi akhirnya gitulah yang jadi tumbal rakyat lah. Iya. Jadi tumbal dinaikin pelan-pelan, namanya udah orang yang bunuh diri itu, Pak. Iya. Makanya kemarin muncul sentimen-sentimen yang katanya Tapera itu tambahan penderitaan rakyat, ya kan? Betul, iya. Karena kita ini sebetulnya ibarat dipalaki, udah bayar pajak ini sekian dan sebagainya lah, kemudian tambahan untuk bayar BPJS dan sebagainya. Kemarin untuk urusan SIM aja, untuk jangan-jangan untuk memperlancar ini juga, karena memperpanjang SIM itu harus pakai syarat BPJS kesehatan juga gitu. Dan ini harus dibayar paksa. Kalau SIM nembak juga harus pakai? Oh iya harus, syarat itu harus ada ternyata gitu loh. Ini aturan ini semua reliable Pak, iya, saling berkaitan juga ternyata gitu. Emang udah berkait juga dengan nomor induk kependudukan juga. Ya? Iya, udah didesain sedemikian rupa gitu. Ya udah, kita tinggal bagaimana aja menerimanya, itu menyikapinya gitu. Itu nggak lepas juga dari politik dinasti yang tadi. Betul. Ini usaha-usaha untuk mempertahankan dinasti Jokowi atau Solo ini nanti bisa bertahan awet ke depan gitu loh. Ya perlu harus dibangun skema yang sedemikian rupa gitu. Tapi yang akhirnya gini loh sekarang ini ya. Pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat. Ya. Cuman kasus korupsi kita juga gila-gilaan. Nah, itu kan ironis ya? Iya, sangat ironis Pak. Ketika satu sisi nih kita berharap penghimpunan dana ini bisa dikelola dengan baik nantinya. Kita udah belajar dari Jiwasraya, dari Asabri juga gitu loh. Orang-orang nasabah itu duitnya hilang, apakah duitnya bisa kembali lagi setelah dikorupsi? Nggak bisa. Nggak bisa lagi gitu loh. Gimana pertanggungjawabannya? Kita akan serahkan ke mengelola. OJK kan ada OJK. Iya benar. Karena selama ini OJK nanggung semuanya nggak juga ternyata. OJK itu kan hanya mengatur regulasi Pak. Apakah dia mau berusahakan untuk mengembalikan uang tadi yang hilang itu? Enggak. Mereka nggak mengembalikan itu. Gitu. Paling yang dikembalikan itu dibahas simpanan berapa. Iya. Yang di atas dia nggak mau juga. Iya. Gitu. Jadi
Apakah kita mau mempercayakan uang kita dikelola oleh orang-orang mereka? Kita udah tahu background-nya gimana, gitu loh. Kembali ke kita lagi. Apakah kita mau? Karena polanya itu sudah ada. Polanya Dan sudah ada, sudah jelas. terus, Itu di kita, Asabri, Jiwasraya. iya, kita ada dan besar dalam trauma itu. Betul. Itu. Apakah kita nggak bisa belajar dari itu? Kemudian siap. Yang mengelola katanya kemarin ada Bu Sri Mulyani juga termasuk di situ. Tapi kan Bu Sri mau selesai juga. Ya. Gitu. Tapi ada satu pernyataan Bu Sri Mulyani yang sangat saya highlight itu ya. Prospek Indonesia untuk menjadi negara maju itu masih jauh. Masih jauh. Itu realistis menurut saya. Cuman dia ngomongnya agak sedikit akademik aja. Iya. Karena keperluan kita cuma 5%. Iya. Jadi kalau sekarang digaungkan kita akan menjadi negara maju 2045, Masih saya sangat. secara pribadi pesimis. Iya. Saya juga kalau melihat pola-pola ini kembali lagi Pak itu loh, termasuk politik dinasti. Kemudian kenapa banyak investor yang mundur? Itu karena mereka juga melihatnya realistis Pak. Mereka itu lebih suka membangun pabrik di Vietnam, di Filipina. Kemudian terbaru nih hari ini Google ternyata lebih memilih di Malaysia gitu loh. Ini semuanya itu karena kebijakan-kebijakan kita itu nggak support sama kemajuan dan akselerasi itu. Kemarin Jokowi periode pertama bilang siapa yang paling cepat, dialah yang paling maju. Sekarang enggak. Ternyata sekarang kita berusaha cepat untuk menjadi mundur, bukan untuk menjadi maju gitu. Sangat menyedihkan. Gitu. Jadi kalau cita-cita sekarang 2045 kita menjadi negara maju itu, tadinya saya beberapa tahun lalu sempat Optimis. optimis, tapi sekarang begitu lihat fondasi Indonesia, kayaknya nggak mungkin deh. Sekarang hasil survei terakhir Gen Z, Iya. 10, hampir 10 juta, 10 juta pengangguran. Sekolah juga enggak. Iya. Apalagi Apalagi baru yang kedetek loh, belum yang lain loh. betul. Apalagi kemarin ada statement dari Kementerian Pendidikan bahwa pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Ini kan polanya saja sudah salah. Pola pikirnya udah salah. Kalau pendidikan itu tidak memandang dia S1, S2, S3, memang dia harus primer kalau mau negara maju. Kita lihat negara-negara maju seperti Singapura, Jerman dan Eropa, negara-negara Eropa lah seperti Amerika gitu. Negara itu berusaha mengcover pendidikan warganya sampai ke jenjang S1 gratis. Betul. S2 itu bahkan ada yang dibiayai juga, termasuk bahkan mereka membiayai warga-warga negara lain agar mau kuliah di negaranya gitu loh. Apalagi sekarang kita berharap mau maju sampai 2045, tapi kita masih berpikiran kalau S1 itu pendidikan tersier. Iya. Saya juga sempat pikir gitu. Kok aneh ya pikirannya ya, gitu loh. Padahal kan kalau kita secara umum perguruan tinggi itu kan agen perubahan. Iya. Inovasi lah dari sana. Iya. Kan temuan-temuan itu lahir dari perguruan tinggi. Iya. Makanya ini kita udah kayak Pilpres 2024 itu kemarin Pak. Ini kan tentu ada hubungannya banyak. Kita ini standar pemimpin kita, standar pilihan pemimpin kita itu udah makin rendah. Kita tidak lagi memilih pemimpin itu karena visi misi, integritasnya, rekam jejaknya bagaimana. Tapi kita memilih itu karena FOMO. Kita memilih karena joget-joget yang kemarin. Kita memilih karena makan siang gratis. Benar. Di Cina ada makan siang yang gratis. Di Eropa ada makan siang gratis. Tapi yang saya lihat Pak, tidak pernah ada negara menjadikan makan siang gratis itu sebagai program utama. Program nasional. Ini itu dalam ilmu ekonomi, makan siang gratis itu program yang sangat rendah. Itu tidak berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, produktivitas, termasuk juga meningkatkan SDM manusianya gitu loh. Di negara lain itu sumber makan siang gratis ini itu program turunan dari misalnya pendidikan gratis. Makan siang gratis itu ada di bawahnya, itu subbagiannya, bukan berarti dia program utama dari pemimpin tersebut. Artinya, kalau kita menjadikan program yang paling rendah di negara lain sebagai program utama kita, artinya standar negara kita ini udah jauh mundur, Pak. Itu sedih saya lihatnya. Iya, saya paham itu. Tapi saya lihat gini, memang ada upaya-upaya kita tuh merawat kemiskinan dan merawat kebodohan. Saya berapa kali nulis itu Pak. Iya, kan? Saya kemarin bawa di Merah Putih TV juga. Sekarang kan kuliah mahal, otomatis kita merawat kebodohan. Yes. Makan siang gratis, kita merawat kemiskinan. Iya. Menjadikan orang bergantung pada negara. Iya. Kalau mampu dia kan tetap itu gitu. Iya. Tujuannya apa? Supaya yang bodoh dan miskin ini mudah dikendalikan. Akan tetap ada, bisa dikendalikan dan dipakai lagi nanti untuk kepentingan suaranya dipakai untuk pemilu, kontestasi ke depan. Iya. Bayangkan Pak, ada lebih dari 25 juta orang miskin yang ekstrim.
miskin ekstrim, itu setara dengan DPT Jawa Tengah, Pak. Iya, betul. Nah, tapi ini untuk seluruh Indonesia ya. Belum lagi miskin yang sedang, belum kelas menengah ke bawah yang kalau dapat bantuan, wah senang gitu loh. Iya. Bayangkan, Pak, jumlah yang segitu banyak, 25 juta itu, nanti mereka akan punya anak. Betul. Mereka akan mencapai usia produktifnya, kemudian mereka dipelihara. Mencetak orang miskin baru Mencetak orang miskin baru lagi. Mereka akan punya anak, rata-rata 2. Ada lebih dari 50 juta orang miskin baru nanti yang akan dipelihara oleh negara. Memang dalam undang-undang ada kata-kata orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi bukan berarti dipelihara ini jadi beneran maknanya memelihara terus tidak meningkatkan kualitas hidup mereka. Itu loh. Memelihara di sini itu memelihara kemudian meningkatkan kehidupan mereka, kualitas hidup mereka, menjadikan lebih baik. Sekarang gimana nggak mau miskin? Sekarang bahan pangan itu mahal. Iya, kan? Benar. Yang kedua, satu hal yang saya khawatirkan itu satu hal. Kita tidak punya kemandirian di bidang pangan. Iya. Kita punya populasi 270 juta. Iya. Sementara beras kita impor loh. Gila itu loh. Kita negara agraria, tapi beras kita impor. Itu secara pertahanan negara, pangan kita resikonya tinggi loh. Udah kalah. Udah ambruk kita sebenarnya. Kita belum tarung pun udah ambruk, Pak. Ambruk gitu. Iklannya ditutup aja udah selesai gitu. Iya. Kain-kain gitu. Makanya kemarin ketika saya sebenarnya kembali ke periode pertama Pak Jokowi, pengen membangun Indonesia sebagai negara agraris yang kuat misalnya. Membangun bendungan di mana-mana gitu loh. Itu udah, wah gila keren. Indonesia nanti akan kita akan bisa swasembada pangan. Tujuan kita di situ. Ternyata sampai sekarang nggak tercapai juga, Pak. Itu. Kita menjadi importer terbesar beras sekarang. Ya. Semua udah kita impor sekarang, Pak. Padahal pangan itu kan fondasi utama kita. Apalagi kemarin ada proyek food estate yang ugal-ugalan yang gagal itu gitu loh. Yang agak memalukan juga sih, makanya orang nggak mau belajar dari track record gitu loh. Dikasih ke Prabowo ternyata gagal juga, ditanam singkong. Panennya jagung. Nah, nggak tahu panennya benar apa enggak itu, tapi tumbuh jagung gitu loh. Ini kan keanehan luar biasa gitu. Kita hanya sekedar pengen dilihat, wow, ada sebuah lahan baru untuk membangun singkong, nanti hasilnya akan gede nih. Di Sumatera Utara juga parahnya luar biasa Pak gagalnya. Iya. Sama kayak gitu, yang di Sidikalang itu. Juga tumbuh jagung juga enggak? Oh iya. Tumbuh kopi harus kalau mungkin tetap tumbuh ubi, tapi ubinya lebih kecil dari ini, Bos, kayak. Mas itu gedean ubinya di Lampung ya, gede ya. Iya, gitu. Jadi kalau Anda melihat sekarang dengan situasi saat ini ya, kita sebagai latar belakang ekonomi kan pasti paham lah ya. Nah, indikasi-indikasi ini saya kira 10 tahun ke depan tuh Indonesia akan masih sama nggak sih? Saya nggak bisa optimis lagi, Pak. Karena orientasinya itu bukan untuk 2045 yang maju itu lagi, tapi bagaimana untuk memuluskan kekuasaan sekarang. Itu makanya saya juga nggak kaget melihat investor itu banyak yang mengundurkan diri. Karena nggak menguntungkan buat mereka iklim investasinya. Yang mending kita investasi di negara-negara samping Indonesia daripada di Indonesia. Toh juga banyak banget biaya-biaya yang ditanggung oleh pengusaha kita nantinya. Ini kan bahaya buat kita. Belum lagi hukumnya, penanganan hukumnya bagaimana, gimana sekarang Polri itu yang agak mengkhawatirkan juga gitu loh. Iya. Bagaimana penanganan hukum yang luar biasa bobrok dan suka bikin geleng-geleng kepala gitu. Nah sekarang wasit ikut bermain masalahnya. Nah, wasit ikut bermain. Iya. Itu tendang bola gimana? Iya. Dan ngerinya Pak, pola-pola ini tuh terlihat seolah-olah legal. Karena prosedurnya legal. Karena prosedurnya dia mengubah undang-undang dulu. Gitu loh. Jadi seolah-olah rakyat itu, kalau kita tanya ke orang awam nih, apakah kemarin beneran ada dinasti politik apa enggak? Mayoritas mereka menjawab enggak. Enggak paham mereka. Gibran dipilih rakyat kok katanya gitu. Iya benar dipilih rakyat, tapi proses untuk menuju ke sana, pencalonan di sana, itu ada proses yang kotor. Apa kita paham itu? Para pendukungnya itu selalu mengatakan begitu, berapologi kayak gitu. Iya, gitu. Ya. Kan harus prosedur, nanti kan itu kan rakyat. Iya. Sama semua itu seragam itu. Iya. Nanti untuk pilkada juga begitu. Yang lain-lain juga sebenarnya begitu. Dulu ketika ada kasus Ratu Atut di Banten gitu, orang-orang juga jawabnya begitu. Kan dipilih oleh rakyat katanya. Tapi orang nggak sadar proses untuk menuju dipilih ini, dicalonkan ini. Apakah orang tahu prosesnya bagaimana? Gitu loh. Apakah orang tahu di belakang itu gimana? Gitu loh.
Apakah orang tahu definisi nepotisme itu gimana? Apakah orang tahu nepotisme dan korupsi ini sangat berpengaruh negatif terhadap kemajuan ekonomi kita? Jelas lah sekarang, kayak sekarang ini kan kenapa kita investor nggak mau ke sini? Iya. Kita nggak efisien. Iya, betul. Hukum kita nggak bisa dipegang. Iya. Yang kedua, nggak efisien dalam hal biaya. Iya. Cost-nya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Iya. Ya kan? Apalagi indeks korupsi kita makin lama bukannya makin bagus, Iya. makin turun. Makanya saya pikir gini Pak, udah dolarnya makin naik lagi, inflasinya kan lebih cepat naik lagi karena apa? Budaya korupsi yang kita budayakan ini, kebiasaan korupsi mulai termasuk yang kecil-kecil dan yang besar-besar ini kita nggak nyaman untuk memutus mata rantai ini, itu loh. Karena kita harus membiayai mafia di sana, mafia di sini, otomatis inflasi nanti akan naik, biaya-biaya itu makin naik. APBN ada yang mengalir ke sana, harusnya ke sini tapi ke sana gitu loh. Jadi APBN yang tadi 3.000 triliunan itu nanti itu nggak tepat sasaran lagi. Betul. Itu. Nah sekarang ini sih masalahnya pengusaha jadi penguasa, penguasa jadi pengusaha, kan repot jadinya. Kalau kata Pak Ahok itu kan jangan jadi penguasa gitu. Udah pengusaha pula gitu. Iya kan repot kan gitu. Iya. Dan lagi sekarang yang kita sorot ini sekarang adalah praktek korupsi di sumber daya alam. Ngeri itu mah ada. Iya, sumber. Dan pemainnya juga itu aja sebenarnya. Dan kelihatannya sekarang masa transisi kekuasaan ini juga terjadi pergeseran, goncangan-goncangan kan. Iya. Berarti enggak itu. Makanya kan kita tidak heran juga Pak, ada partai politik yang meminta jatah menteri-menteri di pos ini. Kemarin tuh di podcastnya Tempo itu, misalnya kayak Golkar katanya pengennya Kementerian SDM, karena memang ini sangat sensitif Pak. Ya. Ada juga partai yang pengen Menteri BUMN, karena BUMN yang ini tuh mengurusi SDM juga gitu loh, urusan tambang, perizinan, mineral dan sebagainya gitu. Ini sangat sensitif karena apa? Bagi penguasa harus nggak mungkin dia mengontrol ini sendirian, dia harus bagi-bagi kekuasaan juga gitu loh. Baginya ke siapa? Minimal orang yang udah berjuang dulu. Loyalisnya lah ya. Loyalisnya gitu loh. Walaupun dia nggak kompeten atau dan sebagainya, bagi aja dulu gitu loh. Nanti soal hasilnya bagaimana itu urusan belakangan gitu. Ormas saja kebagian. Ormas saja kebagian termasuk. Kemarin udah ada 3. NU, Muhammadiyah, HKBP. Ini kan agak aneh nih. Mungkin ini saya nggak tahu Pak ya. Jokowi itu apa motivasinya di sini ya? Mungkin tujuannya untuk dinasti politik juga biar lancar ke depan. Tapi bagaimana kita memasukkan ini dalam akal pikiran kita? Bagaimana sebuah ormas keagamaan bisa mengelola tambang secara profesional? Itu loh. ADART mereka aja udah beda Pak. Beda iya. Ini kan sosial ya, masyarakatan. Iya. Ya, dia sebagai pemersatu umat, bukan untuk akhirnya ribut kadang-kadang nanti rebutan duit tuh dari. Iya, apalagi kemarin kata Kementerian LHK Bu Siti Nurbaya, agak bingung sama dia. Iya, daripada mereka mengajukan proposal mulu ya mending kasih izin IUP itu. Loh, kalau masalahnya di urusan proposal, ya selesaikan urusan proposal itu, bukan ngasih izinnya terus mereka mengelola secara langsung. Terus saya pikir gini juga, Pak. Ketika izin ini dikasih ke ormas, udah 3 ormas yang kebagian nih, NU, Muhammadiyah, HKBP. Bagaimana dengan ormas lain yang nggak dikasih? Bagaimana dengan ormas Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya? Bagaimana dengan MUI yang belum kebagian ini? Bagaimana dengan FPI? Ketika nanti Prabowo udah naik, pasti mereka minta jatah. Yang jelas itu pembagian IUP itu ke ormas kami itu menampung konflik di situ. Betul. Karena orang kan berebut menjadi ketua. Iya, iya benar. Ini kan konflik kepentingan. Oke lah, kalau nanti semua ormas dikasih Pak keagamaan, tentu tambang-tambang ini kan ada kelasnya. Betul. Kelas A, B, dan C, dan sebagainya gitu. Apakah tidak ada kecemburuan nanti ketika misalnya tambang emas dikasih ke HKBP? MUI nggak setuju nih. Masa kita cuma dapat timah nih? Itu loh. Kita mayoritas bos. Ini konflik baru muncul lagi. Betul. Nanti ujungnya apa? Perang agama. Betul, bisa jadi perang antar agama lagi. Kemudian konflik horizontal yang semakin menganga gitu loh. Urusan kita sebenarnya bukan konflik horizontal lagi sekarang. Kita udah menyelesaikan hal-hal yang bersifat global. Bagaimana kita mau maju kalau kita kembali lagi konflik yang SARA nantinya ya, gitu. Cakar-cakaran masalah rebutan cuan gitu kan. Malu banget ya. Iya. Nggak ada urgensi mengizinkan ormas untuk mendapat itu. Persoalannya kan justru kan tambang-tambang itu kan biasanya kan di atas tanah adat. Iya. Ya. Betul. Kok mereka nggak diberikan? Iya. Kenapa orang adat ini selalu dikesampingkan?
Kemudian nanti artinya ketika orang ada dikesampingkan, oke lah nanti itu konflik lagi sama orang. ya, oke lah nanti dikasih ganti rugi lah atau ganti untung, bla 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 dan sebagainya. Tapi yang diundang masuk ke sana ormas yang dari luar daerah itu, ini pasti ada konflik baru lagi, Pak. Betul. Nah, seperti yang udah terjadi sebelum-sebelumnya di sana-sana, walaupun urusannya bukan tambang, tapi ketika ada orang yang tiba-tiba diizinkan masuk ke sana untuk mengelola sesuatu yang seksi, itu pasti menimbulkan konflik. Iya, Itu. masukin duit ya. Iya, karena urusannya soal duit soalnya. Jadi secara garis besarnya nih, kalau Bung Jun kan termasuk generasi Z atau milenial ya. Milenial Z. akhir. Milenial akhir ya. Keji, boleh juga kecil. Tapi emang perhatiin kan sih kalau lihat dari survei itu udah gila juga ya. Mereka generasi Bung Jun ini kan susah masuk di sektor formal. Iya, Ya sekarang ketersediaan lapangan kerja juga sempit. terbatas ya. Iya kan? Ya kita kebanyakan berusaha survive sendiri, Pak. Iya betul lagi. Untungnya sekarang banyak digital platform yang mendukung bakat kita, Betul. gitu loh. Saya lihat teman-teman saya yang dulu sekolah, akhirnya mereka juga membuat usaha sendiri. Ada juga yang bikin live streaming di medsos dan sebagainya. Hari-hari dia streaming mulu. Dan di platform lainnya, kemudian dia membuat video-video dan sebagainya. Dia jadi content creator misalnya gitu. Karena mereka udah hopeless sama sektor formal. Betul. Walaupun ada alasan lain, misalnya mereka ini emang nggak suka diatur, mereka ini lebih suka mengatur diri sendiri mandiri gitu loh. Tapi mereka itu memilih itu, salah satu alasannya itu karena apa? Di sana itu terlalu kaku, di sana nggak fleksibel di sektor formal ini gitu loh. Jadi mereka memilih untuk ya udah mending bikin usaha sendiri. Tapi kan ini kan tergantung sama situasi global juga, situasi umum juga gitu. Tapi sekarang kalau kita kaitkan dengan putusan Mahkamah Agung itu ya saya pikir situasi Gen Z yang sulit cari kerjaan itu ya relate juga dengan itu sih. Iya. Karena kan calonnya dia Gen Z juga itu. Ya? Ya kan? Gen Z yang oke lah. Kan? Calonnya Gen Z juga kan dia. Kelahiran. Tapi saya nggak tahu dia mewakili mana sih, Pak. Maksudnya Gen Z juga, generasi Z juga. Makanya dicari kerjaan sama bapaknya. Kalau nyari kerjaan dia nggak bisa. Andai bapak saya presiden, kayaknya dicari juga kerjaan saya. Kalah sama Wapres. Ngomongnya juga gitu. Kalau gitu ya bisa anak presiden. Iya benar itu. Jadi semua orang sekarang motivasinya begitu. Takutnya gini, Pak. Ketika budaya itu sudah dipertontonkan oleh penguasa nih di atas, bahkan keurusan-urusan yang informal pun akan dipertontonkan begitu dan diaktualisasikan begitu juga gitu loh. Jadi nanti orang-orang yang benar tidak punya apa-apa, padahal dia kompeten, dia punya keahlian kualifikasi, dia tuh nggak bisa mengembangkan diri lagi. Dia tuh nggak berhak untuk lebih kaya misalnya. Iya, ternyata orang banyak bunuh diri. Banyak bunuh diri, kemudian banyak yang ngaku mental health lah dan sebagainya gitu kan. Itu kan masalah Gen Z sekarang, Pak, gitu. Mental health itu padahal sebetulnya karena dia nggak mampu aja, terus dia cenderung mengasingkan diri dari orang-orang lain, kemudian dia curhat dan sebagainya, kemudian mencari pelampiasan dan sebagainya, gitu loh. Kan ini tren yang terjadi sekarang, Pak. Ya, karena sekarang gini kan, ada satu satir di media sosial waktu itu. Ya. Jadi ada open recruitment di BUMN. Ya. Itu IPK-nya bilangnya tinggi banget, 3,5 katanya. Ya. Mendingan jadi wapres ya. Iya. Lebih mudah jadi wapres daripada BUMN. Sayangnya mereka kan bapaknya nggak presiden, Pak. Enggak, itu satir aja gitu. Iya betul juga ya. Benar. Di medsos aku di X juga ini. Iya. Iya, jadi orang-orang yang tadinya, nah ini hal yang saya takutkan juga, Pak. Orang-orang yang tadinya tidak berkualitas seolah-olah dipaksakan merepresentasikan kelompok, misalnya kalau muda. Gibran dulu dimajukan karena apa? Katanya dia mewakili aspirasi kaum muda gitu. Saya juga bingung kaum muda yang mana, aspirasi mana yang disampaikan oleh dia gitu, pemikiran mana yang cemerlang dari dia sebagai anak muda. Saya sampai sekarang belum dapat, Pak, gitu loh. Ketika di debat pun saya nggak melihat originalitas isi kepala sendiri gitu loh. Saya belum melihat itu, termasuk sekarang yang akan maju Kaisang seperti ini, yang kita lihat hanya banyakkan lawakan juga nantinya gitu loh. Ya kita kan dipimpin para pelawak. Siap-siap aja. Gitu. Jadi ada komplain joketin, ada ini di. Saya kalau kita bisa belajar dari Ukraina misalnya, gimana mereka asal memilih pemimpin. Zelensky. Dia kan dulu pelawak. Pelawak ya.
Ya stand-up dia, komedi. iya stand up comedian, kemudian dia memilih jadi calon presiden, kebetulan orang sukanya yang begitu, yang sesuai selera kita tanpa menyaring dan filter apapun, terlepas dari apapun di belakang gitu loh. Begitu dia terpilih jadi presiden, dia menantang Rusia. Dipikir lawakan. Dipikir lawakan Rusia mungkin main-main gitu kan. Habis itu diserang nangis-nangis gitu tiap hari gitu. Seolah-olah dia paling diserang dan sebagainya gitu loh. Tanpa pertimbangan yang matang. Nah ini yang saya khawatirkan Mbak. Anak muda itu, pemimpin-pemimpin yang begitu kerap beraksi tanpa pertimbangan yang matang. Apakah kita nanti jangan-jangan akan ada Zelensky yang baru nih? Gitu loh. Kayaknya sih begitu. Karena kan kalau kita ngelihat secara global fondasi ekonomi kita yang miris ya. Iya. Terus kita dipimpin orang kayak gitu, ngeri gitu loh. Depan kita gimana? Iya. Gitu. Apakah nanti juga itu kan standarnya kemarin yang nasional ya. Kalau untuk daerah, apakah nanti metode kampanyenya itu harus joget-joget dan sebagainya gitu loh. Apakah ketika misalnya ketika di dunia pendidikan misalnya ujian tidak penting lagi? Betul. Itu loh. Apakah standarisasi sudah tidak penting lagi? Iya. Iya kan? Habis joget-joget nangis, habis terima bansos nangis, tiba-tiba harga beras naik. Iya. Kan gitu. Yang lucunya tiba-tiba Pak, kuliah mahal. yang lucunya kemarin kan di Pilpres itu kan kita menang, mereka menangisi orang yang kalah debat. Pak, dulu ketika saya sekolah nih, saya turun peringkat aja jadi dari peringkat 2 ke peringkat 3. Itu yang saya tangisin, Pak. Saya tangisin karena itu, bukan karena kalah debat. Apa kebanggaan menangisi orang kalah debat? Itu loh. Udah kayak K-pop. Itu ya, memalukan. Drama Korea lama ya. Tapi memang gini, warga Indonesia kan cenderung suka dengan drama. Jadi memang mereka pintar juga meng-create drama gitu loh. Jadi sebetulnya kan kalau kita kembali lagi ke asas demokrasi itu kan suara terbanyak. Betul. Siapa yang paling banyak? Bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang banyak kan jadi. Siapa yang paling banyak gitu loh. Gitu. Jadi orientasinya kalau udah ke situ ya kita kadang-kadang memaklumi juga, oh iya, kenapa kemarin kita nggak bertarung seperti itu? Kadang begitu. Tapi harusnya kita seperti itu. Apakah hati kita mau juga seperti itu? Kan enggak itu. Yang 16% ini kan ternyata orang-orang yang memang menyisakan hatinya untuk masa depan bangsa. Gimana cara menyeleksi pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas. Ya. Tapi sayangnya kita nggak memakai gimmick gitu loh. Karena memang gimmick itu nggak masuk dalam integritas kita. Calon-calon pemimpin yang memang kita harapkan seperti apa gitu. Udah kayak kalau kita bicara banyak banget. Ini closing statement aja deh. Apa yang disampaikan? Wah, kalau saya sendiri Indonesia Emas 2045 itu bukan malah menjadikan kita optimis. Saya malah seperti Indonesia cemas. Itu dengan politik yang terjadi sekarang, oligarki, kemudian utak-atik undang-undang sesuai dengan selera. Perlu kepemimpinan yang nantinya memang mengembalikan situasi yang terjadi sekarang kembali seperti 2 tahun yang lalu setidaknya gitu loh, agar kita kembali ke on the track Indonesia Emas 2045 gitu loh. Dan saya paling berpesan sih kepada teman-teman Gen Z dan milenial gitu. Tolong kalau kita memilih pemimpin, usahakan memilih itu karena kita memang membedah siapa calon yang kita pilih, bedah visi misinya, bedah latar belakangnya bagaimana gitu loh. Bukan memilih karena gimmick, karena joget dan program-program yang murahan. Kita pakai analisa yang lebih berkualitas. Karena apa? Masalah bangsa ini tuh ada di pilihan kita, siapa yang kita tentukan ke depan. Gitu loh. Jadi jangan asal memilih, jangan hanya karena FOMO, tapi pastikan yang kita pilih ini adalah orang-orang yang memang kita sudah analisa. Gitu. Terima kasih, Bung John. Terima kasih kembali Pak Sigit. Ya, tadi perbincangan Petisi Brawijaya, podcast Petisi Brawijaya dengan Bung John, seorang aktivis media sosial yang sudah lama malang melintang. Boleh bisa dikatakan sekarang jadi salah satu seleb di platform X lah ya. Karena banyak postingan-postingan dia itu dikutip oleh media-media mainstream, bahkan menjadi narasumber di beberapa media. Tapi yang pasti dari closing tadi, Bung John mengatakan supaya para pemilih itu lebih harus bisa dengan logika nalar untuk memilih seorang calon pemimpin. Yang kedua, Bung John juga mengatakan bahwa
jangan sampai Indonesia itu nanti tidak maju pada tahun 2045 karena generasi sekarang ini merasa cemas. Ya, saya jadi kepikiran tahun 90-an ya, di era Soeharto, katanya Repelita 5 atau Pelita 5 itu Indonesia akan tinggal landas. Ternyata itu bisa berulang sekarang, bukannya nanti Indonesia akan maju di 2045, justru kita akan kembali mundur seperti tahun 90-an. Ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita melihat situasi hari ini, kecemasan itu ada dasarnya. Terima kasih, tetap semangat dan merdeka!